Shalom, Bapak Ibu, Saudara terkasih. Puji Tuhan, kita masih Tuhan kumpulkan di tempat ini dengan kesehatan, sukacita, penjagaan Tuhan yang luar biasa. Pada pagi ini, saya akan menyampaikan firman yang berjudul Semuanya oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, manusia seringkali terjebak dengan akal budinya sendiri. Ya. Oleh karena itu firman Tuhan mengajar kita untuk terus memperbarui akal budi kita, Roma 12 ayat 2. Nah, dampaknya seperti apa ketika kita terjebak dengan akal budi diri kita sendiri? Ya. Ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup ini, seringkali kita merasa khawatir dan takut. Padahal firman sudah mengajar kita apa gunanya kekhawatiran itu. Kekhawatiran itu dari mana asalnya. Tapi nyatanya seringkali kita khawatir dan takut. Kemudian tahapan kedua, kita kecewa, menyesal. Ya. Dan itu semua bisa menghasilkan putus asa atau satu cara berpikir, sikap yang menyebabkan kita takut melakukan sesuatu atau skeptis. Ya. Jadi tentu kalau kita menyadari hal-hal seperti itu, atau kita mengalami seperti itu, jelas bahwa kita sedang tidak berada di dalam firman Tuhan. Itu khawatir, takut, kecewa, menyesal, putus asa, skeptis, dan lain sebagainya. Nah, sesungguhnya mengapa akal budi kita mesti dibaharui dengan firman? Karena firman itu mengajarkan posisi Tuhan dan mempercayainya di dalam kehidupan kita. Jadi dengan belajar firman kita semakin mengenal otoritas Tuhan, kemahadahsyatan Tuhan, pribadi Tuhan, yaitu belas kasihannya, kasihnya, kesetiaannya, dan lain sebagainya. Kemudian dalam firman itu juga diajar kita memahami siapa kita dalam kehidupan ini. Kita dilahirkan dalam kodrat dosa. Ada warisan hukum dosa yang ada melekat dalam diri kita. Ya, sehingga kita mesti dilakukan pemulihan. Kemudian dari firman, kita diajarkan bagaimana kita mengelola ya, kehidupan ini. Sehingga ketika pembaharuan akal budi kita, Tuhan mau kita senantiasa berada di dalam damai sejahteranya, hati kita terjagai dengan aman, kemudian hati kita penuh dengan pengharapan, kita bisa sabar dalam menanggung sesuatu, kita memiliki semangat dan karakter yang optimistik. Nah, tentu ketika kita melihat apa yang bisa dicapai dengan akal budi yang sudah dibaharui, tidak satupun dari kita yang tidak menginginkan. Kita membutuhkan satu sikap seperti itu. Kita seringkali dibuat capek hidup ini gara-gara kita khawatir, takut, kecewa, penyesalan, keputusasaan, dan lain sebagainya. Tapi alangkah indahnya hidup ini manakala akal budi kita terus dibaharui oleh firman Tuhan. Ya, di Mazmur 104 ayat 27 sampai 34 firman Tuhan berkata demikian. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya.
Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar dan menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengar kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Jadi di Mazmur 104 ayat 27 sampai 34, kalau kita meresumekan ayat-ayat tersebut, ya, ayat 27 sampai 30 dan 32, itu mengingatkan kita kembali bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak satu pun dari kehidupan yang seringkali merasa seolah-olah itu milik kita, sesungguhnya kita tidak berkuasa atasnya. Manusia boleh berolahraga, manusia boleh mengupayakan kesehatannya, tapi seringkali sakit itu datang dengan serta-merta. Manusia berusaha menjaga kehidupannya, tapi tidak tahu waktunya kematian itu datang gitu saja. Manusia sudah mengusahakan apapun, tapi seringkali berkat tidak kita terima di tangan kita. Itu menyatakan bahwa sesungguhnya finalnya atau endingnya hidup kita berada semuanya pada otoritas Tuhan. Ayat 31 kita diajarkan untuk menyelaraskan rasa. Ya. Pada akhirnya perasaan, emosi, ambisi, keinginan, kehendak kita harus dengan rela menerima, menyadari, dan sepakat pada posisi dan otoritas Tuhan itu. Nah, apa seandainya yang terjadi seandainya kita melawan atau rasa kita tidak klopkan dengan itu semuanya, dengan fakta itu, ya kita akan menjadi marah, kecewa, putus asa, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa bersyukur. Ya. Pada akhirnya kita harus menyelaraskan rasa. Pada dasarnya kita harus selalu sepakat bahwa semuanya itu pada otoritasnya Tuhan. Nah, ayat 33 dan 34 itu adalah sikap pemazmur untuk menyatakan keberpihakannya itu dalam satu tindakan aktif mengelola hidupnya ditundukkan pada otoritasnya Tuhan. Dan itulah hakikatnya kita sebagai orang percaya. Kita sebagai orang percaya itu adalah kita mempercayai otoritasnya Tuhan. Bukan rencana kita, bukan rancangan kita, bukan keinginan kita, tetapi semua ditundukkan pada otoritasnya Tuhan. Nah, di ayat yang terakhir tadi dikatakan, aku hendak menyanyi, aku hendak bersukacita. Sesungguhnya itu ekspresi dari sikap seperti apa? Yang pertama adalah berkeputusan untuk berada pada pihaknya Tuhan. Artinya meletakkan otoritas penuh hidup kita kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah mengubah, memperbarui akal budi kita untuk selalu percaya, mengakui bahwa Tuhan selalu baik dalam segala sesuatu, berada di dalam otoritas. Ya, kita harus menerima ya,
segala upaya kita, segala pikiran kita yang mendefinisikan bahwa baik apa yang kita lakukan, tetapi ketika Tuhan katakan no atau tidak, kita tetap memilih Tuhan itu baik. Wah, itu tentu kita harus belajar, Bapak Ibu Saudara. Mengatakan Tuhan itu baik dalam segala sesuatu itu, kita harus belajar. Tidak ada yang tidak baik terhadap apapun yang Tuhan lakukan. Ya. Kemudian terus mengusahakan segala sesuatu dalam hidup untuk disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada prinsip yang dunia percayai dan kita sangat setuju terhadap ini, yaitu usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi hasil yang kita peroleh itu tentu tergantung dari usaha yang kita lakukan. Kita sepakat, kita setuju, dan kita memang harus melakukan segala sesuatu dengan usaha yang terbaik. Tapi ternyata dari firman ini masih ada satu yang kurang, ya, bagi kita orang percaya, yaitu kita belajar menyerahkan hasilnya itu kepada Tuhan. Maka ada lagu yang sering kita dengar, ya, segala sesuatu aku lakukan sebagaimana aku bisa, dengan segala kekuatan, dengan segala kemampuan kita. Tetapi kita harus berserah. Nah, kata berserah itu adalah menyerahkan hasil apapun kepada kehendak Tuhan. Kenapa kita tidak kecewa? Kenapa kita tidak menyesal? Kenapa kita tidak putus asa? Karena kita sudah dibaharui akal budi kita oleh firman yang menghidupkan. Nah, demikian Bapak Ibu, firman yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, biar menjadi perenungan di hari ini dan belajar sungguh bahwa hidup kita berada di dalam otoritasnya Tuhan. Selamat menjalani hari ini, mari kita berdoa.